Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's join with your English teacher. Today's subject about telling the time and date. Further about the subject. The example of asking the time and date. For example, asking the time. What time is it? Or what time is it? Usually it is very formal. Okay, and then the next. What's the time? It is very formal. And then what time do you usually get up in the morning? Asking about your activity in the certain time in the morning. And then what time do you often arrive at school? In Indonesian language mean jam berapa biasanya kamu sering tiba di sekolah? What time does the market open? It refers to or still refers to about the usual activity or daily activity. And then when does the movie start? Of course, it still refers the daily activity or the activity that is done in a certain time. And then dalam bahasa Indonesia adalah aktivitas yang diulang-ulang. What time should we have a lunch? This of course dealing with activity. Every time, and then of course the activity is very common in daily activity. And that is asking the date. What is the date today? Of course, this is very formal too. And then what date is it today? Yeah, you still understand about this. And then what is today's date? What's today's date? Nah, ini masih sama menanyakan tanggal atau menanyakan tanggal berapa. Di sini biasanya sangat-sangat umum dikatakan atau untuk bertanya tentang tanggal atau date. What date is it today? Sangat-sangat umum. What date is your birthday? Nah, ini juga menanyakan tanggal tapi ditambahkan dengan hari tertentu penekanannya. Kemudian what date was it last today? Tuesday. It ini menunjukkan hari atau waktu. Date di sini menggantikan tanggal. What date will it be Wednesday? Tanggal berapa hari Rabu yang akan datang? Kemudian what date will it be after Friday? Nah, tanggal berapa setelah hari Jumat yang akan datang? Tetap menanyakan tanggal. It ini menggantikan date. Kemudian what date will you get married? Mungkin ini ada rencana makanya ditanya ke depannya kapan. Gitu. Yes, okay. Let's continue to other slide. Saying the time. This is the example of the saying of the time, especially in watch. It is 7 o'clock. Dalam bahasa Indonesianya adalah pukul 7 tepat. It is 7 o'clock. And then next example, this is different in saying the time. It's 8:15, so we have to tell 8 and then 15. Or in other way we can say it is 15 past 8. Dalam bahasa Indonesia ini jam 8:15. Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa jam 8:15 dalam bahasa Inggrisnya dibalik menjadi 15 menit melewati pukul 8. Atau it is 8:15. Atau 1/4 melewati pukul 8. And then the next example, it's 12:30. It's 12:30 atau pukul 12:30. Dengan kata lain 30 adalah setengah jam. It's 12:30. The next example, it's 1:50. Or it is 10 to 2. 1:50 mean
1.50 atau 10 menuju pukul 2. Alright, let's continue to the next slide. Thank you. Let's go any further about saying the date. We still use ordinal number that we have learned before the subject. Ordinal number is used for date and then centuries sequence order. Jadi bilangan ordinal digunakan menjadi 3. Di sini contohnya ada 3 juga dan 4. Ada kegunaannya. Yang pertama adalah date, bahasan hari ini, tanggal. Kemudian centuries. Centuries itu abad. Kemudian sequence order atau urut-urutan. Dan yang keempat, misalnya contohnya ini adalah lantai, masih berhubungan dengan ke atau urutan. Inilah contohnya. My birthday is in May. It is on the 16th of May. My birthday is in May. It is on the 16th of May. Our Independence Day is in August. It is on the 17th of August. Mr. Hasbi's birthday is on the 17th of August. Nah, penggunaan bilangan ordinal digunakan di sini adalah fokus pada date ataupun tanggal. Nah, makanya di sini tanggal di sini artinya ke yang ke-17 ataupun bulan Mei tanggalnya yang ke-17 atau tanggal 17 umumnya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau diartikan secara perkata atau arti dari bilangan ordinal number adalah ke. Our Independence Day is in August. Seperti di sini, hari kemerdekaan kita adalah pada bulan Agustus, kemudian pada tanggal 17 Agustus atau hari yang ke-17 di sini. Mr. Hasbi's birthday is on the 17th of August. Ulang tahun Pak Hasbi pada tanggal 17 Agustus. Inilah keterangan atau penjelasan dari penggunaan date di sini dengan menggunakan ordinal number. Sebelumnya telah dibahas penggunaan ordinal number pada pertemuan sebelumnya. Ya, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Seluruh siswa, sesi terakhir adalah latihan. Ya, ini adalah latihan. Di sini siswa wajib mengerjakan ada beberapa pertanyaan, yaitu pukul 7.15 silahkan gambar. Di sini perintahnya adalah gambar dan tulis dalam bahasa Inggris. Boleh 1 cara, boleh 2 cara atau 3 cara untuk melatih kemampuan Anda. Contohnya pukul 7.15, kemudian pukul 8.45, kemudian pukul 12 kurang 5 menit. Bisa 2 cara juga. Ini pukul 9.25 menit. Dan pukul 8 kurang 15 menit. Nah, inilah latihan hari ini. Silahkan dikerjakan, tidak perlu dikumpulkan. Tapi untuk melatih kemampuan, karena untuk latihan yang harus dikumpulkan nanti akan ada tugas berikutnya. Selamat mencoba, tidak usah dikumpulkan, tapi harus dikerjakan sebagai latihan. Terima kasih, ini adalah kata sepakat kita. Berarti harus mengerjakan walaupun tidak dikumpulkan. See you next time. Terima kasih.